Kita dongeng lagi, biasa setiap jam 1 pagi. Hari ini kita ngobrol tentang kecerdasan anak-anak yang banyak di media sosial. Miris lah ya, mengeja nggak bisa, berhitung nggak bisa, bukan cuma SD, SMP, SMA juga menyedihkan lah ya. Nah, terus saya tadi siang lihat sekilas gitu, ada influencer kita, ada yang bilang kalau bodoh satu orang itu katanya kesalahan secara personal. Kalau bodoh satu kelas itu kesalahan guru. Dan kalau bodoh satu sekolah itu kesalahan sistem. Dan saya nggak kebayang kalau ternyata yang bodohnya satu negara gitu. Kebanyakan bodoh itu karena apa saya nggak tahu. Benar, secara analogi sosial itu benar. Tapi tidak sepenuhnya benar sebagai hukum sebab akibat. Misalkan gini, nomor satu itu bodoh satu orang. Ini secara internal bisa jadi dia kurang motivasi, gangguan konsentrasi, ya masalah di rumah terutama, vitaminnya kurang, orang tuanya juga tidak sekolah, ya. Kemudian eksternalnya metode belajar tidak cocok dengan anaknya. Kemudian kurikulum terlalu cepat, ya. Sempat mikir gak, saya sempat ngalamin juga kalau kita pindahan dari kota ke desa atau ke kampung, itu ketika kita belajar misalkan kelas 5 SD gitu ya. Nah itu pelajaran yang kita baca kelas 5 SD itu pernah kita pelajari kelas 3 SD waktu di kota. Jadi perbedaan. Nah apa mungkin terlalu cepat? Oke, kita lewat dulu ya. Kemudian bodoh satu kelas. Itu bisa jadi metode belajar atau komunikasi materinya dari guru, komunikasinya nggak bagus, kurang baik. Terus kondisi kelasnya kurang kondusif, banyak bully. Terjadi di semua sebenarnya kalau itu juga. Terjadi di kota juga ada. Kemudian yang ketiga, ini bodoh satu sekolah. Ini belum satu negara, ini bodoh banyak. Bodohnya satu kelas. Ini kualitas rekrutmennya buruk. Jadi guru itu tidak dipilih secara ketat. Jadi siapa aja yang mau. Gitu. Kemudian kepemimpinan sekolah yang lemah. Itu kemudian sarana prasarana yang minim. Kurikulum yang tidak relevan yang tadi. Kemudian tidak ada pengawasan yang baik. Jadi kalau misalkan kita balik lagi ke nomor satu yang bodoh satu orang, itu kombinasi personal dan lingkungan, termasuk keluarga juga ya, keluarga. Kemudian bodoh satu kelas itu kualitas mengajar guru atau dinamika kelas. Kemudian yang ketiga, bodoh satu sekolah itu sistem, manajemen, sama budaya pendidikan. Ada memang perbedaan materi antara kota dan pusat. Sebenarnya kalau mikir, apakah beda orang kota lebih pintar daripada orang desa atau kampung atau daerah? Enggak juga. Banyak juga yang di kota kurang pintar juga ada. Banyak juga orang-orang yang di desa pintar, jenius banyak gitu. Bukan karena tingkat kecerdasan, tapi kebetulan saja karena akses di kota lebih cepat dalam segala hal, internet, fasilitas, kemudian pengajuan untuk kebutuhan sekolah dan pendidikan itu lebih cepat lah. Itu aja sih perbedaannya. Kalau dari sisi kecerdasan rata-rata ya itu balik lagi mungkin dari sisi ekonomi bisa jadi, atau mungkin kebetulan
di kota itu kan pusatnya gitu ya, dan dekat ke akses. Jadi kebetulan aja yang di sana adalah orang-orang yang berpendidikan, misalkan rata-rata SMP, SMA. Tapi kalau di kampung mungkin SD atau SMP. Jadi mengajar ke anak juga di rumah kurang kurang bisa mensupport ketika dapat kesulitan di sekolah, bisa jadi itu. Dan karena pusatnya di kota itu tempat ekonomi, pendidikannya banyak, aksesnya bagus gitu ya. Jadi guru-guru terbaik juga larinya ke sana. Tapi ada nggak guru-guru terbaik di desa-desa? Ya ada juga. Ada nggak guru-guru yang tidak baik di kota? Ya ada juga gitu ya. Nggak semua rata lah, cuman memang kelebihannya karena akses ke pemerintah, ke pusat lebih cepat. Itu aja sih. Nah, terus sekarang kenapa Indonesia banyak sekali saya lihat di medsos ya tambah-tambahan nggak bisa, apalagi perkalian gitu ya, mengeja aja tingkat SMP SMA mengeja itu nggak bisa. Uh, Pertanyaannya adalah MBG itu apakah memang membuat anak menjadi cerdas gitu loh. Sementara makanannya aja kacang, buah-buahan juga udah mulai pada busuk, ya udah pada bau. Terus makanannya juga mungkin karena dibikinnya malam gitu ya, karena ngejar target harus dikirim sebelum sore itu ke sekolah. Jadi udah mulai bau, menyokong kecerdasan dengan kualitas MBG seperti itu atau tidak. Apakah cukup dikasih makan sekali dengan kualitas seperti itu terus anak-anak jadi cerdas? Apakah kualitas guru juga memang terpilih terbaik? Bullying itu di setiap sekolah itu harus dihilangkan ya. Kalau bisa pemerintah juga fasilitasi itulah CCTV untuk setiap kelas. Sekalian bukan cuma memperhatikan anak-anak, tapi memperhatikan juga guru. Itu banyak yang jam kos. Jadi kosong, kadang-kadang ngasih tugas, kadang-kadang nggak ngasih tugas. Dia sibuk bolak-balik, ada acara segala macam, pelajarannya kosong. Itu nggak bagus, menurut saya nggak bertanggung jawab. Ya, jadi tolong berikan contoh yang baik buat guru juga, biar anak-anak kita makin cerdas. Buat anak-anak juga belajar yang rajin. Ya, kalau misalkan orang tua kita ternyata tidak sekolah tinggi, ya minimal kita yang harus sekolah tinggi. Minimal kita membanggakan orang tua lah dengan sekolah yang baik. Oke, semangat buat semuanya. Semoga Indonesia semakin baik dan IQ rata-rata di Indonesia 78,4 meningkat jadi 100. Baik.